Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa ya, Selasa 7 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini naik tipis 0,02% ke level 7135. Untuk IHSG ini ya secara teknikal masih bisa bertahan di atas 7125. Untuk besok ya supportnya masih di sini sih 7125an ini, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 6 Mei secara keseluruhan sebenarnya agak mengkhawatirkan ya, karena asingnya net sell cukup banyak dan keluarnya juga di saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti Bank BRI, Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, ASI, UNTR asingnya net sell ya cukup banyak lagi. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Adaro, AMMN, BRIS, SMGR, PGEO. Kalau lihat transaksinya sih asingnya net sell. Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini tanggal 6 Mei secara keseluruhan sih didominasi hijau semua ya. Bahkan untuk indeks US-nya semalam naik cukup tinggi, Nasdaq hampir 2% kenaikannya. Kemudian S&P 500 1,26%, Dow Jones 1,18%. Ini cukup tinggi ya untuk kenaikan indeks US semalam. Jadi ngaruh ke indeks secara global. Untuk indeks Asianya juga hampir seluruhnya hijau termasuk IHSG ya. Kayaknya karena ini sih untuk IHSG hari ini nggak ditutup merah ya. Semoga aja besok masih bisa bertahan, tapi nggak ada salahnya sebelum market buka lihat gimana indeks globalnya ya, indeks US ditutup seperti apa. Kalau nggak bagus-bagus banget, hati-hati. Kalau IHSG langsung merah ada potensi jebol 7125an dan melanjutkan penurunannya ya. Tapi kita lihat aja besok gimana di awal market. Oke, itu untuk indeks IHSG. Buat patokan resistennya tadi 7190. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA seperti biasa ya. BBCA dulu. Hari ini BBCA koreksi 0,51% ke 9.800. Secara teknikal untuk supportnya masih di 9725 ya, dan resistennya di dekat-dekat 10 ribuan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya di saham BBCA net sell tapi nggak terlalu banyak, 4,1 M aja. Kalau kita lihat nilai transaksinya sih sebenarnya untuk BBCA hari ini nggak terlalu ramai ya, malah cenderung sepi. Beda dengan BBRI, Bank Mandiri hari ini cukup liquid. Untuk BBCA sendiri kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini untuk asingnya sebagian keluar sebagian masuk, cuman lebih banyak yang keluar secara nilai. Untuk yang keluar itu ada BK 81,6 M net sell, ZP net sell 41,2, CC AG juga net sell 20 M lebih. Kemudian untuk asingnya yang nampung ada AK 94,7 M, DR net nampung 72,3 M. Untuk lokalnya sendiri tidak terlalu mendominasi tapi net buy ya, seperti biasa didominasi oleh asing. Asingnya sedikit lebih banyak yang keluar, jadi harga sahamnya koreksi dikit. Untuk besok hati-hati kalau IHSG masih misal merah di awal market ya, kayaknya ada potensi nguji supportnya di 9725. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu, soalnya kalau sampai jebol di bawah 9700 itu ada potensi ke 9500an lagi untuk saham BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang paling banyak dijual asing tapi harganya naik ya, masih bertahan di area supportnya. Tadi sempat turun ya, masih berada di area sini-sini aja sih. Soalnya ya selain harganya udah koreksi cukup dalam, untuk saham Bank BRI ini ini koreksinya udah cukup dalam juga sih. Jadi kalau buat turun lagi di bawah 4.600, di bawah 4.700 misalnya, itu agak gimana gitu ya, secara teknikal berarti ada tren bullishnya bisa patah ini. Jadi semoga aja masih bisa bertahan di level 4.700an lah untuk saham BBRI, walaupun asingnya terus jualan ya. Jadi semoga aja lokalnya kuat lah buat jaga harga untuk saham BBRI di level ini. Soalnya udah koreksi cukup dalam sih, masa jebol lagi.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Bank BRI hari ini, asingnya sih BBRI, net sell 368 M ya, dan nilai transaksinya juga cukup gede, 1,2 triliun. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI yang jualan, untuk asingnya ada AK, net sell 314,6 M, kemudian ZP, KZ, BKYU, SCC versi asing net sell. Jadi di distribusi oleh asing khususnya AK ya. Yang nampung untuk asingnya BBDB, cuman nggak sebanyak tadi asingnya jualan. Asingnya net sell, lokalnya nampung, tapi ini sih untuk besok mungkin ya, kalau mau entry untuk swing sih disclaimer ya, kalau mau untuk investasi juga ya disclaimer, ini koreksinya udah cukup dalam. Jadi misal jebol di bawah 4.750 ya, semoga aja nggak terlalu dalam lagi koreksinya ya. Kalau menurut saya sih ada potensi ini untuk BBRI ini masih cenderung akan sideways kalau aslinya terus jualan, tapi kalau misal aslinya udah stop distribusinya ada potensi rebound loh. Jadi ya kalau mau masuk di harga saat ini menarik sebenarnya ya, tapi disclaimer juga sih. Untuk resistennya, misal untuk swing ambil posisi dan harganya bisa rebound untuk beberapa hari ke depan, target price-nya ke 5.400 ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau jebol gimana? Jebol 4750, misal jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down sih. Takutnya ada sentimen negatif ya untuk saham BBRI, tiba-tiba ada sentimen negatif gitu, wah kan kita nggak bisa mastiin juga ya. Tapi ini sih selama masih berada di level 4.700-an kayaknya masih cukup menarik buat dilirik lah yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer untuk besok, mungkin kalau aslinya masih jualan ini ada potensi masih sideways di area supportnya 4.750 itu area supportnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini naik 2% lebih ya, setelah beberapa hari kemarin itu nguji supportnya di 6.050, cuman dijaga ya di area ini ya. Waktu itu koreksi cukup dalam ya, dijaga di area 6.050, kemudian ada perlawanan naik. Hari Jumatnya pun turun lagi ke area support, cuman dijaga di area 6.050, ditarik naik lagi, dan hari Seninnya ini langsung dibuka hijau ya. Jadi ini untuk supportnya masih di 6.050 untuk saat ini saham Bank Mandiri. Selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan masih cukup aman ya. Kalau jebol di bawah itu supportnya lumayan dalam, soalnya di 5.500. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri ya, BMRI hari ini tanggal 6 itu aslinya net sell loh, walaupun hijau aslinya keluar 268,7 M. Siapa yang jaga harga di saham Bank Mandiri? Kalau kita lihat hari ini tanggal 6 sih yang nampung sebagian lokal ya, LG versi lokal nampung 128 M. Kemudian untuk aslinya juga ada yang nampung, yaitu RX 103,4 M, ZP, KZ juga nampung. Untuk ZP-nya net buy 84 M, KZ-nya net buy 23,5. Yang jualan CC, BK, BB, AK, YU, AG, dan nilainya juga masih cukup gede loh. Jadi aslinya masih banyak, lebih banyak jualan ya di saham Bank BRI hari ini. Secara keseluruhan ya ada yang nampung sih. Untuk besok hati-hati aja ya, kalau misal Bank Mandiri ini masih merah, ada potensi nguji area supportnya lagi di 6.550. Kalau menurut saya sih kayaknya akan sideways dulu sedikit di atas supportnya ini ya. Semoga aja nggak jebol 6.050 lah untuk besok. Misalnya IHSG merah pun semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Soalnya kalau sampai jebol 6.050 ya ini potensi ke 5.500. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer ya. Coba kalau kita cek untuk hari ini US dollarnya aduh melemah lagi, ini rupiahnya di level 16.000 ya.
Kalau kemarin kalau nggak salah di bawah 16.000 ya, hari ini udah naik lagi di level 16 ribuan. Semoga aja besok bisa menguat untuk rupiah. Kalau rupiah menguat itu ada potensi IHSG hijau ya, tapi kalau rupiahnya malah besok tambah melemah lagi, hati-hati kalau koreksi lagi di IHSG. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Oh ya, buat patokan aja ini ya, resistennya di 6.600, cukup tinggi, jadi mungkin kalau mau swing ambil di area support ini ya, target price-nya ke 6.600 ya, kalau bisa bertahan di atas 6.050. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi sempat nyentuh level 2850 lebih ya, 2870 untuk harga tertinggi BRIS hari ini, jadi cukup tinggi untuk kenaikannya ya, mencoba breakout di atas resistennya yang ini ya. Kalau tapi gagal bertahan di atas itu ya, jadi intinya gagal breakout di atas 2845, turun lagi. Jadi untuk resistennya masih di 2845 untuk saat ini, dan support tertekannya di 2760 ya, ini support tertekannya sih. Ninggalin gap up walaupun nggak terlalu lebar untuk saham BRIS. Kalau lihat polanya cukup bagus ya, jadi tren bullishnya itu belum patah. Ini untuk saat ini kan naik, koreksi sideways, misal bisa breakout di atas 3000, cari di atas 2950. Untuk saham BRIS itu ada potensi besar ke 3280 ya, jadi misal konfirmasi breakout untuk beberapa hari ke depan, itu tren bullishnya masih lanjut. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRIS, asingnya net buy 50,8 M. Untuk sekelas BRIS lumayan ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini ada akumulasi untuk saham BRIS. Untuk lokalnya pun juga ada MG yang akumulasi 29,2 M. BP net buy 25,9 M, malah untuk PP ini versi lokal lah, 100% transaksinya buy di saham BRIS. Jadi mereka masuk hari ini itu enggak trading ya, akumulasi ya, ini lokalnya. Untuk asingnya pun juga ada yang akumulasi CC, UZP, AK, KZ, net buy. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, asingnya net buy, harga sahamnya naik cukup tinggi. Kalau kita perhatikan untuk MG, BP hari ini AVG buy-nya ada di 2770-an, MG-nya. BB-nya 2795. 2700 BB floating loss dikit ya, untuk MG-nya floating profit. Ya mudah-mudahan kalaupun besok turun ini nggak jebol di bawah 2760. Kayaknya kalau masih bisa bertahan di atas itu ada potensi naik ya, apalagi kalau di awal market diangkat dulu untuk BRIS oleh market makernya, ada potensi ini breakout ngejar 4950. Jadi buat teman-teman misal yang udah floating profit dan mau taking profit untuk besok, semoga aja bisa naik di awal market, nguji resistennya yang di 2950. Sekiranya berat buat breakout di atas itu mending diamankan, takutnya longsor lagi. Coba kalau kita lihat untuk sentimennya untuk saham BRIS, apakah ada isu atau gimana. Kalau kita lihat pendapatannya bertumbuh ya, jadi pertumbuhannya juga masih cukup lumayan ya, dibandingkan pertumbuhan BBRI kan nggak sebanyak ini dalam persentasenya ya. Untuk saham BRIS dari 32 ke 37 IPS secara tahunan per kuartal ya, secara kuartalan ini dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin lah, naiknya lumayan, jadi masih bertumbuh untuk saham BRIS. Kalau kita lihat untuk newsnya, ini ya, walaupun suku bunga BI naik, Bank Syariah itu tidak serta menaikkan bunga KPR. Ya ini sih sebenarnya agak gimana ya, judulnya harusnya bukan menaikkan bunga, karena Bank Syariah itu sistemnya bukan bunga ya, tapi bagi hasil mungkin ya. Jadi nggak terlalu ngaruh lah ya.
tapi biasanya lebih gede loh kalau kita bandingkan dengan bunga yang konvensional ya, nggak tahu juga sih, tapi memang nggak terlalu ngaruh sih, soalnya BI rate naik sedangkan bank syariah kan nggak ada bukannya ya, walaupun cuman beda istilah aja sih kalau menurut sebagian orang mungkin ya, tapi ini judulnya harusnya nggak bunga ini. BI rate naik, BSI tidak akan serta merta menaikkan, bukan bunga sih harusnya apa ya, bagi hasil atau gimana lah, tapi kalau bunga kayaknya kurang pas untuk bank syariah. Oke, mungkin itu ya untuk saham BRIS. Semoga aja masih bisa hijau di awal market untuk saham BRIS besok, dan untuk target price-nya ya di sini 2950. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer, kalaupun turun nggak jebol di bawah 760 ya wait and see aja dulu. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini turun cukup dalam ya, disertai asing keluar. Ya, tak kirain mau rebound naik nutup gap, ternyata malah longsor 3% lebih untuk hari ini. Jadi kemarin 3 hari cuma technical rebound ya, tapi gapnya udah ketutup sih ya. Ini kan kemarin tanggal 30 April gap up, hari ini ketutup, soalnya longsor 3,48% ke level 3050. Secara teknikal untuk supportnya masih di sini sih. Kalau misal masih bearish untuk besok ada potensi nguji 2870. Coba kalau kita lihat untuk transaksi TLKM, hari ini asingnya keluar 344,4 M, cukup banyak ya. Kalau kita lihat TLKM hari ini tanggal 6 secara keseluruhan didistribusi oleh asing ZP, BK, KZ, YU, RX. Wah, broker-broker asingnya keluar ini ya. ZP net sell 131 M, BK net sell 108,8 M ya, ini versi asing. KYU, KZ, CC juga net sell lumayan banyak. RX, BB versi asing juga net sell lebih dari 10 M. Yang nampung untuk asingnya AK aja 75,5, ini paling gede. TP net nampung 5,6, jadi di distribusi asing cukup banyak ya. Untuk lokalnya nampung, tapi asingnya distribusi lebih banyak lagi. Harga sahamnya turun 3,48%. Hati-hati untuk besok kalau masih turun, apalagi buat low baru di bawah 2950, ada potensi ke 2870 ya. Ini support selanjutnya untuk saham Telkom. Ini koreksinya juga udah cukup dalam sih, jadi buat teman-teman yang mau nyicil di saham Telkom dan belum punya posisi di harga saat ini pun 3050 itu lumayan berani lah, tapi cuman lebih worth it lagi misal besok koreksi turun, tunggu di area supportnya ini 2870 ya, dekat-dekat area situlah mungkin kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya, valuasinya ya, Telkom di harga saat ini, oh ini padahal mau bagi dividen sih ya, tapi dividennya itu nggak segede, sebenarnya sih lebih gede ya dibandingkan tahun kemarin. Bentar, ini 2023 ya, mana ini belum diupdate kalau di RTI, cuman newsnya udah keluar nih. Mana tadi 17,6 T, berarti per lembar sahamnya berapa ya? Dividen sebesar 176,5, dibayarkan paling lambat tanggal 6 Juni, masih lama ya, cuman kan ini payment date-nya ya, untuk X date, untuk come date-nya mungkin ya pertengahan bulan ini ya, mungkin ya, kita tunggu aja sih. Atau buat teman-teman yang punya informasi tadi ikut RPS atau kemarin, bisa tulis di kolom komentar kapan X date untuk come date untuk saham Telkom ini. Tadi berapa itu ya, 170-an ya, naik sih sebenarnya, tapi kok harga sahamnya turun ya. Iya, kalau mau entry bisa dipertimbangkan. Dapat dividen juga ada potensi capital gain untuk yang sabar ya, soalnya buat rebound naik lagi itu masih ada, cuman tinggal waktunya itu kapan saya juga nggak bisa mastiin ya, kita nggak bisa mastiin, tergantung market makernya ya, dan tergantung asing juga sih. Soalnya kalau kita lihat di sini untuk
Telkom ya, itu didominasi asing sih kalau nggak salah Mas Yan. Ini update tanggal akhir bulan kemarin ya untuk saham Telkom TLKM. Yang floating yang bisa diperjualbelikan itu 48% dari total lembar sahamnya, dan sebagian besar dipegang asing sih, masih asing. Jadi tunggu asingnya nggak distribusi lagi. Mudah-mudahan harga saham Telkom bisa rebound tinggi ya. Kalau kita perhatikan 76% saham yang beredar itu dipegang oleh asing untuk saham Telkom, dan 24% itu lokal. Ini kalau kita cek dari data dari KSE ya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, untuk asingnya itu yang pegang didominasi oleh ini di manual fund reksadana asing ya, cukup banyak yang punya saham di saham Telkom, 26% ya ini reksadana asing. Kemudian institusi finansial asing juga cukup banyak, porsinya 16% dari saham yang floating. Asuransi lokal ya, jadi perusahaan asuransi di lokal pun masih cukup optimis di Telkom. Ini ada 12% yang masih pegang saham Telkom. Jadi di harga saat ini sebenarnya malah kesempatan buat teman-teman yang juga ingin ngoleksi saham Telkom ya. Ada potensi capital gain, ada potensi dividen juga dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Misal pun besok koreksi turun, buat teman-teman yang udah ambil punya posisi dan floating loss ya sabar aja. Kalau di cut loss sih sayang, mending di hold sih. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini naik walaupun belum terlalu kuat ya. Kalau kita lihat candlenya aja, naik 4,55% ke 69. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini GoTo itu beberapa hari terakhir untuk asingnya terus nambah muatan, tapi hari ini ketika asingnya keluar malah harga sahamnya naik ya. Net sell 21,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham GoTo hari ini tanggal 6 secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang masuk sih. AK, IU, MG. Untuk AK-nya versi asing, IU-nya asing, MG-nya lokal ya. Yang jadi market maker utamanya MG. Jadi MG, YU keduanya net buy, tapi untuk YU ini cenderung scalpingan ya. Nilai transaksinya 111 M dan cuma net 400-an juta aja. Untuk MG masih net 14,3 M. AVGB-nya untuk mereka berdua di 69. Untuk harga penutupannya di 69. Oh, berapa tadi? 68 ya, sorry. 68 dan harga penutupannya di 69. Jadi floating profit 1 poin untuk MG yang masih punya posisi di saham GoTo ya. Mudah-mudahan aja di awal market di HK dulu ya, walaupun habis itu kalau ada potensi buat koreksi turun ya wajar lah. Saham GoTo coba kita buat Fibonacci kira-kira untuk kalau misal naik itu resistennya ada di level 72 ya. Jadi misal naik sekiranya berat buat breakout di atas 72, mending diamankan, soalnya hari ini naik itu nggak disertai akumulasi yang banyak ya. Jadi ya karena market makernya cenderung ya harganya dibuat lah, bukan dibuat emang apa ya. Jadi naiknya saham GoTo hari ini itu nggak disertai akumulasi oleh market makernya, intinya seperti itu untuk saham GoTo. Jadi kalau mau entry buat scalpingan selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya, disclaimer untuk target price-nya untuk besok kalau naik dulu di awal market itu di 72, gagal breakout koreksi lagi turun. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang mau bagi dividen juga untuk saham ASII, tapi harganya malah turun ya. Hari ini turun 2% lebih loh. Kalau kita lihat untuk dividennya
pendapatannya naik tapi dividennya turun ya untuk tahun 2024 ini yang dibagikan ya di awal tahun, bukan awal tahun sih, di bulan Mei ini 421 per lembar sahamnya. Ini lebih sedikit dibandingkan bulan Mei tahun kemarin ya. Padahal dari segi pendapatannya naik ya, kemungkinan dividen par rasionya lebih kecil untuk tahun ini. Ya, kita lihat untuk newsnya. Yuk, gini sih. Susah ya bacanya. Kembali aja lah. Kembali. Masih gini, matiin aja. ASII. Ya itu sih pembagian dividennya nih. Yield 8%. Oh, cuman walaupun dividennya itu turun dibandingkan tahun kemarin ya, tapi secara yield masih cukup tinggi, soalnya harganya kan turun juga. Ini harganya udah di 510, jadi masih cukup menarik ya buat teman-teman yang mau dapat dividen sama ada potensi capital gain buat yang sabar ya, buat yang sabar nunggu saham ASI ini mulai rebound. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham ASI hari ini tanggal 6 secara keseluruhan di distribusi oleh ZP paling banyak 82,3 M ya. Selain ZP, BKAK juga keluar, yang masuk untuk aslinya YU. Jadi masih didistribusi oleh asing, lokalnya nampung. Harga sahamnya turun 2,36%. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak lama lagi ini untuk saham ASI ada potensi rebound sih. Kalau menurut saya ya, tinggal tunggu aja. Soalnya kan nggak ada sentimen yang negatif banget ya. Itu penurunan dividen pun juga disertai penurunan harga saham, jadi masih cukup menarik kalau kita lihat yieldnya ya. Jadi mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI buat teman-teman yang mau investasi. Ini cukup menarik juga. Selain Telkom, ASI juga udah cukup dalam ya. Telkom, Bank BRI, ASI itu udah koreksi cukup dalam, dan saham big cap ya ada potensi buat naik untuk tahun ini, mungkin menjelang akhir tahun sih, mudah-mudahan bisa di harga atas lagi. Oke, itu untuk saham ASI. Buat patokan aja support resistennya ya. Untuk supportnya masih di 4.860 dan ini supportnya, dan untuk resistennya ada di 5.380. Oke, itu untuk saham AS. Beberapa kali waktu itu gagal breakout ya, malah koreksi turun lagi. Dan ini masih ya di range area konsolidasinya lah. Semoga aja menjelang come dead itu bisa breakout di atas 5360. Oh, kok 5360? 5375 ya berarti. Ya, kelipatan per 25-an poin kalau udah di atas 5000. Jadi ya, yang kalau mau entry di harga saat ini selama nggak jebol di bawah 4860 masih cukup aman sih. Kalaupun jebol di bawah itu ya harusnya resikonya nggak terlalu dalam lah ya, soalnya koreksinya udah cukup dalam juga. Oke, itu untuk saham ASI ya. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Ini yang harganya juga koreksi turun dalam ya, tapi hari ini bukan koreksi sih, ini dividend trap ya, turun 6% lebih. Di awal market langsung open gap bawah, nggak ada perlawanan naik, malah masih turun ya, candlenya merah soalnya. Beda cerita kalau candlenya hijau tapi open gap bawah, itu artinya ada yang nampung ya. Tapi kalau untuk seperti ini, coba kita cek apakah ada yang nampung untuk saham UNTR. UNTR tanggal 6 ya, kalau kita lihat secara keseluruhan didistribusi oleh AKZP dan mereka asing ya. AKZP nya versi asing. Secara keseluruhan UNTR hari ini aslinya net sell 46,3 M, dan yang nampung lokalnya pun yang nampung NIYP, LG, XL. Untuk lokalnya pun juga ada yang distribusi yaitu MG seperti biasa ya. Pas XDAT ya seperti ini keluar langsung banting. Kalau kita lihat support resistennya
kita pakai harga tertingginya waktu itu ya, maka misal besok turun, pantau aja level ini. $22.050 ya, 22.050 itu area support terdekatnya. Jebol di bawah itu jangan buru-buru entry buat teman-teman yang ingin ngoleksi saham UNTR, karena ada potensi turun lagi lebih dalam ke level 20 ribuan. 20.850 itu support selanjutnya untuk saham UNTR, misal besok jebol 22.050. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham UNTR ya. Dan resistennya kalau naik, siapa tahu besok ada yang borong banyak kan, kita juga nggak tahu. Itu resistennya ada di 22.950. Tapi kalau menurut saya lebih ada potensi akan turun dulu nguji supportnya ini. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini Adaro naik cukup tinggi, disertai asing masuk ya, naik 4,4% ke level 2.850. Kalau kita lihat secara teknikal untuk saham Adaro hari ini ya close-nya pas di area resistensi. Jadi untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau, target price-nya semoga aja bisa ke 2.980-an ya. Jadi untuk saham Adaro hari ini open gap atas, di awal market itu dibuka hijau dulu, turun uji support, dijaga di area sini, naik close di resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini aslinya masuk 72,6 M. Kalau kita lihat untuk lebih detail lagi untuk saham Adaro, hari ini tanggal 6 ya, secara keseluruhan diakumulasi oleh AKBK asing ini. Yang keluar retail aslinya masuk, harga sahamnya ribuan naik. Kalau kita lihat untuk newsnya, apa ada sentimen yang bagus? Pendapatannya sih turun ya padahal ya. Untuk RPS-nya tanggal 15 bulan ini, jadi tunggu aja. Kalau melihat asingnya antusias masuk untuk hari ini, kalau kita perhatikan juga mereka nggak trading banget ya. Nilai transaksinya 30,8 M dan net P 26,8. Semoga saja besok masih bisa hijau untuk saham Adaro. Untuk target price-nya menjelang RPS mungkin kalau udah ada yang punya bocoran sentimennya bagus ya, ini ke 2.980-an. 3.000 lah, deket-deket level 3.000. Oke, itu untuk saham Adaro. Lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Ini juga naik cukup tinggi sih hari ini. Ya, bukan hari ini aja, beberapa hari terakhir ini udah naik cukup tinggi terus untuk saham PTRO. Kalau kita lihat teknikalnya untuk saham PTRO hari ini berhasil breakout. Untuk besok target price-nya di sini kalau naik 7.650 ya. 7650 itu resisten selanjutnya untuk saham PTRO. Jadi hari ini juga opennya pas di area support tadi, kemudian naik breakout. Untuk besok kalaupun koreksi turun, selama nggak jebol aja di bawah 6.850 masih ada potensi naik nguji resistennya ini ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTRO hari ini aslinya masuk 3,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini untuk saham PTRO secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi ya. PTRO ini mau bagi dividen tanggal 8, jadi ini lebih dekat ke ini ya. Coba kalau kita lihat dividennya juga cukup besar ya kalau nggak salah. Mana PTRO ya, dividennya lumayan sih, 0,003. Ini kalau dirupiahin berapa, 3.000-an ya dividen. Jadi mau bagi dividen tanggal 8. Kalau mau entry sih ya agak nanggung juga sih, tapi kalaupun naik kayaknya mentok di sini. Camdate-nya ada potensi long short ya, kalau melihat dividennya masih cukup lumayan tinggi juga ini untuk sampai PTRO. Oke, itu untuk saham PTRO. Hati-hati aja sih kalau mau masuk di harga sana udah di pucuk menjelang camdate ya.
Kalau mau dapat dividennya, potensinya dividen trap, floating loss nanti habis itu. Tapi kalau mau entry buat scalpingan, ya hati-hati, disclaimer sih. Untuk targetnya ini 7.650 untuk besok, dan antisipasinya kalau sampai jebol di bawah 2850. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek saham ATLA yang belum lama IPO dan harga sahamnya turun terus. Hari ini walaupun sempat naik cukup tinggi, tapi habis itu dibanting turun juga, kelas di 136 minus, turun 13,84%. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung untuk saham ATLA hari ini tanggal 6, hasilnya keluar 30-an juta. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini ATLA secara keseluruhan di distribusi oleh PG 7,7 M udah turun cukup dalam ya, dan yang nampung KKYPAZ. Kalau lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya HD, cenderung scalping, tapi net sell 1,8 M aja ya. Untuk besok sih ya kalau mau masuk untuk scalping juga ya disclaimer, ini volatilitasnya masih cukup tinggi ya, masih cukup ramai, tapi kalau untuk investasi atau swing terlalu beresiko sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ATLA, kayaknya ada potensi masih sideways. Mudah-mudahan untuk besok ada sedikit perlawanan dulu buat naik. Soalnya ya ini ada YP yang masih net buy lumayan banyak ya, 3,1 M ya, dan AVG-nya di 161, floating loss cukup tinggi. Jadi kalau naik pantau aja 161 ini apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak untuk besok. Oke, itu untuk saham ATLA. Selanjutnya ini yang terakhir kita akan cek saham brand ya. Hari ini udah dibuka suspendnya, langsung turun 5,82%. Kita cek apakah disertai distribusi atau aslinya masih bertahan di saham brand atau malah masuk lagi. Brand hari ini aslinya keluar 300-an juta ya. Ya artinya aslinya masih bertahan itu. Tanggal 6 ya, kalau lihat nilai transaksinya nggak ada yang gede-gede banget ya. BK-nya nggak tampil ini. Ya kan nggak tampil. Net sell 800-an juta aja. Jadi nggak tahu besok ya, masih mamang juga ini kalau tiba-tiba asingnya jualannya long short, tapi kalau asingnya masuk lagi ya berarti masih ada potensi buat ADH lagi. Dan untuk saham brand di harga saat ini, kalau nggak di harga saat ini 9.300 itu market cap terbesar ya di IHSG, 9.300. Coba kita lihat untuk brand. Ini di 9.225 aja market capnya terbesar di IHSG, apalagi di 9.300 masih terbesar sih. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham brand. Buat patokan support resistennya ya, misal kita ukur pakai koreksinya kemarin, maka supportnya ada di 8.700 itu supportnya, dan resisten terdekannya di 9.550. Oke, itu untuk saham brand, dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.